Oke, balik lagi di tutor ketiga, right? Masih di tutor ketiga, dan materinya masih ada 2 lagi di sisa ya, which is masih still a long way to go, dan saya juga sudah mulai cukup lelah, tapi ya udah lanjut aja lah ya. Jadi di pembahasan sebelumnya nih ada pembahasan tentang work, terus ada heat, ada kinetic energy, dan ada potential energy. Nah, sekarang kita masuk ke satu konsep yang sangat-sangat amat penting di bab ini, right? Yaitu konsep namanya energy balance. Jadi energy balance ini apa gitu kan? Kurang lebih dia ngomong kayak gini. Energy balance ini adalah, jadi energi, semua energi yang terkandung dalam suatu sistem itu akan sama dengan energi yang ditransfer melalui heat ataupun work. Jadi kurang lebih kalau misalkan energi ini adalah uang Anda gitu lah ya. Jadi total seluruh uang Anda gitu kan ya akan sama dengan total uang yang masuk ataupun yang keluar. Nah, masalahnya energi ini dia cuma bisa keluar masuk dalam bentuk Q ataupun W gitu. Dia nggak bisa transfer energi melalui medium lain, itu nggak ada. Jadi energi ini, jadi total semua energi yang ada di satu sistem itu cuma bisa ditransfer keluar masuk pakai ini, kedua ini doang gitu. Makanya persamaannya jadi kayak gini. Nah, energi yang terkandung dalam satu sistem itu terdiri dari apa aja? Nah, ini terdiri dari ini, kurang lebih gitu kan ya. Jadi oke. Nah, terdiri dari ketiga energi ini. Yang pertama ada energi terhadap kecepatan. Jadi kalau misalkan suatu sistemnya dia bergerak, dia pasti punya energi kinetik, gitu kan. Nah, kemudian ada juga energi yang dia terhadap posisi dari ketinggian, yaitu energi potensial. Nah, ada satu lagi yang menarik namanya delta U. Jadi sebenarnya yang disebut energi yang terkandung dalam satu sistem itu adalah kesemuanya, termasuk energi dalam atom, terus energi mikroskopik gitulah ya, energi magnet yang atom-atom itu punya, itu semua dihitung. Cuma karena ngitung energi yang terkandung antara atom itu sangat-sangat sulit, nah semua energi-energi yang dimiliki satu sistem itu dijadikan satu di dalam delta U. Jadi delta U ini adalah energi dari satu sistem selain energi kinetik dan energi potensialnya. Kenapa energi kinetik dan potensial ini bisa kepisah? Karena konsep mereka ini makroskopik gitu lah ya. Maksudnya yang namanya kecepatan suatu benda ataupun ketinggian suatu benda itu gampang dilihat. Tapi yang namanya energi kayak misalkan energi nuklir dalam atom, energi tarik atom, terus energi apa lagi? Energi, ya itu bisa kalian baca di buku Moran ya. Ya energi-energi seperti itu tuh nggak bisa dilihat secara kasat mata gitu lah ya. Sangat sulit. Nah makanya mereka dijadikan satu saja di namanya delta U gitu kan. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi rumusnya adalah yang ini, oke. Asalnya dari sini, kemudian kita jabarin jadi kayak gini. Right? Nanti kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini kita masih pakai konsep yang sebelumnya, yaitu konsep PV sama dengan konstan, right? Di sini dibilang ada 4 tenths. Jadi ada 4. Ini kan 4, 4 itu kan 4. Tenths itu artinya 10. Nah, karena ada tes-nya sini artinya 4 per 10 kilogram dari sebuah gas, ya kan, yang nggak diketahui namanya, is contained, jadi ada di dalam sebuah piston silinder, gitu. Nah, kemudian si gas ini dia mengalami proses yang mana relasi antara pressure dan volumenya adalah ini, seperti yang sebelumnya kita pelajari, gitu kan. Nah, setelah kita tahu ini, nah di sini kita udah tahu nih masanya ini ya. Jadi masanya kita tulis dulu di sini. Yang diketahuinya adalah massa adalah 4 per 10
kilogram. Oke. Nah, kemudian kita baca lagi bawahnya. Nggak apa-apa, kita ini aja lah ya. Kita baca lagi bawahnya. The initial pressure is 3 bar. Artinya tekanan awalnya P1 3 bar. Dapat. Dan the initial volume is 0,1 meter kubik. Jadi V1 sama dengan 0,1 meter kubik. Dan the final volume is 0,2 meter kubik. Right? Artinya di sini P1, kemudian kita pisah di sini. Nah, ini P2-nya kita tulis dulu ya, karena pasti butuh P2 itu. Nah, V2-nya diketahui 0,2, jelek banget ya, 0,2 meter kubik. The change in specific internal energy. Jadi di sini dia pakainya specific internal energy. Kan kalau di rumus ini kan internal energinya kan delta U ya. Kita lihat dulu. Jadi delta U ini yang disebut internal energi. Nah, spesifik internal energi adalah delta U kecil. Gitu kan? Gimana jawabannya? Jadi delta U kecil. Delta U kecil. Nah, kayak gini. Nah, delta U kecil ini adalah delta U besar dibagi massa. Jadi karena di sini yang diketahuinya adalah delta U kecil dikurang delta U2 min delta U1. Jadi yang diketahui di sini nih, itu adalah delta U kecilnya. Sedangkan yang kita pakai di sini adalah bukan delta U kecilnya, yaitu delta U besar. Nah, makanya kita harus mengubah si delta U kecil ini, yang ini, menjadi delta U besar dengan cara dikali massanya nanti ya. Nanti kita ketahui dulu delta U kecil. Jadi di sini U kecil 2 min U kecil 1 sama dengan minus 55 kilojoule per kilogram. Oke. Nah, kemudian apa lagi nih informasi yang bisa kita gali di sini? There are no significant changes in kinetic or potential energy. Artinya kalau misalkan tidak ada no significant changes, artinya tidak ada perubahan berarti pada kinetik dan potensial energinya. Artinya rumus yang di sini kinetik energinya bisa dianggap 0 dan potensial energinya dianggap 0, gitu kan? Kalau tidak ada perubahan yang berarti. Nah, di sini disuruh tentukan the net heat transfer for the process, gitu kan? The net heat transfer for the process. Artinya yang dicari adalah ininya. Berarti di sini kita butuh nyari W-nya dan butuh nyari delta U besar. Nah, itu kan. Oke, jadi kita cari dulu delta U besarnya. Nah, oke, jadi delta U besar tadi yang ini kan. Nah, karena kita butuhnya delta U besar, sedangkan yang diketahuinya adalah delta U kecil, maka untuk mencari delta U besar, si delta U kecilnya ini harus dikali dengan massanya. Right? Jadi delta U besar di sini adalah massa kali delta U kecil. Nah, ini delta U kecil sama dengan massa kali massa kali U2 U kecil 2 dikurang U kecil 1. Nah, tadi kan massanya udah diketahui ya. Massanya adalah 4/10 kg. Ya kan? Jadi 4/10 kg
dikali yang ini. Karena udah diketahui ya, min 55 kJ per kilogram. Oke, diketahui min 55 kJ per kilogram. Kita kali min 55 kilojoule per kilogram. Jadi delta U besarnya kita ketahui ini ya 4 dibagi 10 dikali 55. Nilainya adalah minus minus 22 kilojoule. Itulah ya. Oke. Jadi kita tulis ulang dulu. Kita tulis ulang persamaannya. Delta U delta KE tambah delta PE tambah delta U besar sama dengan Q min W. Ini kita anggap 0. Jadi tinggal delta U sama dengan Q min W, gitu kan. Nah, delta U besar kita ketahui dari persamaan ini. Oke, delta U-nya tadi adalah masanya 4/10 kg dikali min 55. Sama dengan Q. Berarti Q adalah ini ditambah ini kan ke sini. Jadi delta U tambah W sama dengan Q. Nah, sekarang tugas kita adalah nyari W-nya menggunakan rumus yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu untuk N sama dengan lebih dari 1. Kita ini dulu. Oke. Tadi P2-nya aja belum diketahui ya. Berarti di sini kan delta U-nya tadi udah ketemu. Nilai besar nilainya adalah kita susun ulang lagi menjadi Q sama dengan delta U plus W. Nah, tadi delta U-nya udah kita dapetin minus 22 kilojoule. Tinggal ditambah W, gitu kan. Nah, untuk mencari W-nya, kita pakai rumus yang ini, which is W-nya adalah, kita lihat ya, rumusnya ini. W-nya adalah P2 V2 min P1 V1 per 1 per N. Kan? Berarti kita cari dulu P2-nya berapa. Yang mana mencarinya adalah menggunakan rumus yang ini juga gitu kan ya. Yang ini nih, P1 pangkat N, P2 pangkat N. Berarti P1 V1 pangkat N, P2 pangkat N. Berarti P2-nya adalah P1 per V2 pangkat N.
Cari berapa? P1-nya 3 bar. 3 bar. Kemudian V1-nya 0,1. 0,1. V2-nya 0,2. Pangkat N. Yang mana N-nya adalah 1,5. Nah, ini kita kerjain dulu. 0,1 dibagi 0,2 dipangkatin 1,5. Sekian baru dikali 3 bar. 1,06. Jadi P2-nya adalah 1,06 bar. Kan? Dapat sini 1,0. Nah, karena udah dapat, kita bisa ngitung work-nya. Sorry. Nah, karena udah dapat, kita bisa ngitung work-nya. Just tadi rumusnya, untuk yang N sama dengan lebih dari 1, P2 bisa dihapus. P2 V2 per kurang P1 V1 dibagi 1 min N. Oke, P2-nya 1,06 kali V2-nya 0,2 kurang P1-nya adalah 3 bar dikali V1-nya 0,1. Nah, ini dibagi 1 min 1,5. Oke, tinggal dihitung. 1,06 kali 0,2 sama dengan 0,212. Kita pisahin lah ya. Jadi sama dengan 0,212 kurang 3 kali 0,1, 0,3 harusnya ya. Nah, benar. 0,3 min dibagi min 0,5. Jadi W sama dengan 0,212 kurang 0,3. Sorry, salah. 0,212 kurang 0,3 dibagi 0,5. Min 176 ya. Berarti sini W-nya sama dengan 0,176. Ini yang di bawahnya minus, yang atasnya juga minus kan. 6. Oh iya, saya lupa. Di sini kan kita kan pakainya bar ya di sini. Yang ini nih, tekanannya. Ini kan bar. Jadi untuk mengubah dari tekanan bar ke Newton meter persegi, itu kita kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Jadi kedua persamaan ini kita kali 10 pangkat 5 supaya si satu bar ini, kan tadi tekanannya kita ketahui dalam satuan bar gitu kan. Supaya si bar ini berubah jadi Newton per meter kuadrat. Ini kan jadi Newton per meter kuadrat gitu kan.
Ya, kalau kita kali 5 semuanya, persamaan yang di atas, ton per meter kuadrat. Juga, persamaan ini kita kali 10 pangkat 5, supaya berubah jadi Newton per meter kuadrat, artinya hasil yang kita dapat pun harus dikali 10 pangkat 5. Newton per meter kuadrat atau Joule ya. Nah, ini kalau kita lihat kalkulator 0,176 kali 10 pangkat 5 17.600, which is artinya dia 17,6 kilojoule W-nya. Nah, ini tinggal kita masukin ke rumus yang lama. Di sini kita dapetin W-nya adalah 17,6. 17,6 kilojoule. Artinya heat transfernya adalah heat transfernya kita dapat min 22 kurang lebih segini ya, 17,6 kurang 22. Salah. 17,6 sorry. Nah, ini dulu, clear dulu. 22 kurang 17,6 kurang 22. Nah, ini ya min 4,4. Kilojoule. Yang arti jawabannya segitu. Oke. Sekian untuk video sekarang. Terima kasih.